Pungutan wisatawan asing di Bali baru mulai beberapa bulan lalu. Banyak pihak yang belum puas dengan hasil pungutan yang baru mencapai 40% dari jumlah wisman masuk ke Bali. Muncul usulan agar PWA dinaikkan dan disiapkan upah pungut bagi yang bertugas. Usulan itu dinilai terlalu konsumtif dan sangat memalukan jika sampai tindak pidana ringan atau tipiring diterapkan bagi wisman yang tak membayar PWA. Pengamat pariwisata yang juga Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, Iwayan Puspanegara saat dialog Merah Putih di Warung Kopi Bali, Jalan Veteran 63 Denpasar, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024 menegaskan, pihak yang menginginkan agar menaikkan tarif PWA terlalu terburu-buru dan terkesan konsumtif. Termasuk usulan akan memberikan upah pungut. Dua hal itu, kata Puspanegara, bukan tujuan yang sebenarnya. Yang paling tepat adalah Bali melakukan efektivitas pungutan dan membenahi sistemnya, kemudian peningkatan pelayanan bagi turis dan memiliki kebijakan publik dan keputusan politik pariwisata di tiap daerah dan provinsi. Kita yakin memang tumbuh secara alamiah. Jadi bukan soal insentif Pak ya sebenarnya? Kita tidak bicara insentif kalau kita ingin menata Bali. Yang kita ingin lakukan adalah bagaimana goodwill pemegang kebijakan publik dan pengambil keputusan politik bisa memberikan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya kepada masyarakat di satu sisi, dan perbaikan pada 5 sektor dasar dari perspektif pariwisata ya. Yang pertama infrastruktur kita payah. Harusnya destinasi kita bertemu seperti ini, minimal infrastruktur kita adalah Asian class infrastructure. Sebaiknya sih world class infrastructure gitu ya. Ya jalan kita mulus, jalan kita lebar, lalu lintas tidak macet. Itu satu. Kemudian overhead capital dalam sektor infrastruktur. Kabel masih melintang seperti jaring laba-laba, tiang telepon beranak, kabel bercucu, tiang listrik juga beranak. Ini infrastruktur kita payah. Praktisi pariwisata, Panudiana Hun yang juga konsul kehormatan Malaysia di Bali tak setuju jika belum melakukan pembenahan apa-apa sudah mau menaikkan PWA dan mengusulkan pemberian upah pungut. Mestinya Disparda bekerja maksimal termasuk memperbaiki sistem pungutan agar maksimal. Makanya bapak-bapak, tokoh-tokoh pariwisata, atau bupati, gubernur, angkat Sapura, belajarlah ke Singapura. Pelayanan harus 5 star dulu, ya. Airportnya, baru nanti ngomong duit. Di Singapura tuh pungutan tidak ada, ya. Wah gratis, hotelnya penuh-penuh, dan harga mahal. Transportasi dari airport ke hotel murah, lebih murah daripada di Bali. Ini contoh aja. Singapura itu perlu diketahui negara terkaya nomor 10 di dunia. Makannya masih makan nasi, Pak. Tangga kita. Jadi kita niru yang maju dulu. Kalau hanya pungutan-pungutan kampungan. Sekarang levy ini mohon maaf tak kritik. Yang narik online itu nggak jelas. Hello Bali atau apa? Katanya tamu-tamu. Nggak jelas. Makanya kenapa nggak nunut aja di counter VOA itu sebelahnya orang Pemda pakai meja levy $10. Apa namanya? Apakah dinas pariwisata, apa yang lain, pokoknya duduk di sebelah itu ada 21 counter. Ini ngomong yang biar diumbangkan dulu. Sekarang ini yang bayar baru 40%. Jadi turis yang datang itu baru 40%. Turis mau bayar nggak ada counter. Nah, gitu loh, ini satu. Jadi ini kita bersyukur punya airport internasional yang bagus, Pak. Kalau kita pemberian insentif, usulan pemberian insentif karena apa, Pak? Karena gini, Pak. Airport Bali itu termasuk nyubsidi airport-airport yang lain, Pak. Termasuk nyubsidi di Labuan Bajo, di Lombok, di NTT, di mana-mana. Bali termasuk yang untung. Angkasa Pura I ini Bali termasuk yang untung. Karena lumayan wisatawan yang naik turun pesawat maupun domestik udah lumayan. Ya, karena ini aturannya kan sudah ada, Pak. DAO itu banyak. Karena Bali ini PAD-nya sebenarnya plus, Pak. Cuman kecil, Pak. Kedua tokoh pariwisata Bali ini menyarankan seharusnya pemerintah evaluasi diri, kemudian gencar melakukan pengawasan dan tegas dalam melakukan penegakan hukum. Su Echa melaporkan.